Hello Bright, ketemu lagi di Broadcast Moraja. Kali ini masih barengan saya Mr. Rajiv. Dan yang pasti di Broadcast Moraja ini kamu akan menyaksikan berbagai macam bintang tamu yang hadir ya. Yang pasti kita akan ajak dia ngobrol berbagai macam hal gitu ya. Dulu-dulu nih topik kita bisa mencangkup seputaran anak muda kayak insecure, kemudian juga beauty privilege. Kemudian kita pernah mengundang juga narasumber yang bisa diajak ngobrol serius seperti tips and trick mengikuti wawancara, tips and trick menjadi customer service yang baik gitu ya. Nah sekarang ini ada lagi narasumber yang benar-benar luar biasa banget, mengharumkan nama Monarch Bali Singaraja, kemudian juga mengharumkan nama Monarch Bali, mengharumkan nama Bali dan Indonesia di kancah internasional, ya kan? Berarti kita akan ngomongin prestasinya di sini bersama Ananta yang ada di samping saya. Halo Ananta. Hai Mister. Say hi dulu ke Brighters. Hai Brighters. Ya, selamat menyaksikan broadcast gitu. Ya. Gimana perasaan kamu pas kita tawarin untuk diundang muncul di Broadcast Moraja? Senang sekali Mister. Senang ya, oke. Dengar-dengar kamu tuh berprestasi banget nih di kancah internasional ya. Dalam bidang apa itu? Dalam bidang matung. Matung, Iya. memahat patung. Memahat patung. Kalau patung diem dong. Mengukir patung Ya, gitu ya. Oke, mengukir prestasi dengan mengukir patung. Ya. Patung apa yang diukir oleh seorang Ananta yang pasti ini patungnya nggak kaleng-kaleng gitu kan? Nanti deh kita akan ngomongin di segmen-segmen selanjutnya ya. Jadi kali ini tuh kita akan ngomongin tentang ketika Ananta ini menjadi Brighters di Monarch Bali Singaraja. Kemudian kita akan ngomongin tentang Ananta dan satu keahliannya yang menghantarkan dia akhirnya mengikuti lomba di kancah internasional ya. Ananta ini adalah alumni Monarch Bali Singaraja tahun lalu ya? Iya, tahun 2023 lulusnya. Iya. Kamu masuk di tahun? 2022. Itu jurusan apa? Waktu itu jurusan Tata Boga. Tata Boga. Iya. Boleh tahu nggak? Boleh diceritain nggak kayak kenapa kamu pada saat itu memutuskan untuk memilih jurusan Tata Boga? Kan jurusan di Monarch itu ada 6 ya. Ada Tata Hidang, kemudian Tata Boga, Bartender, Tata Geraha, Front Office sama DMM, Divisi Makanan dan Minuman. Pada saat itu apa nih yang membuat kamu memilih untuk melanjutkan di bidang Tata Boga? Udah dari kecil sih saya ingin belajar memasak itu. Ingin mengimprove skill lah. Oh gitu. Ya, kan selain itu kan saya juga memiliki hobi ukir. Mengukir. Iya. Oke. Jadi biar inline ya. akhirnya kamu pilihlah jurusan Tata Boga gitu ya. Terus apa pengalaman seru kamu ketika kemarin belajar di Monarch Bali Singaraja sebagai Brighter jurusan Tata Boga? Banyak sih kenangan yang ada di sini. Coba sebutin ya, selain kamu akhirnya dapetin satu gebetan gitu ya. Apalagi nih? Ilmunya sih banyak. Ilmunya. Ya, pengalaman banyak di sini saya mendapatkan banyak ilmu untuk improve skill saya sih. Oke, pengalaman yang tidak terlupakan apa? Waktu praktek sih. Kan saya sebagai Brighter kan pernah ikuti praktek sambil bersama teman-teman, kan itu hal yang menakjubkan bagi saya. Oh gitu. Karena kan selain kita bisa praktek, kita juga bisa sambil have fun lah gitu. Oh gitu. Ya. Kayak prakteknya di bawah fun gitu ya. Kan ada yang kayak ngerasa praktek tapi pressure. Ya. Tapi kalau di sini have fun, prakteknya enjoy dan dibikin fun ya. Ada nggak satu instruktur yang menjadi inspirasi kamu, yang kamu suka banget gitu? Ada sih. Kabin saya yaitu Mr. Haryadi. Apa yang kamu suka dari seorang Mr. Haryadi? Karena dia bisa mampu improve dirinya sendiri sebagai set di cruise line. Setelah itu dia menjadi pengajar di Monarch Bali Singaraja. Oh gitu. Dan selalu memberikan motivasi kepada anak didiknya. Oh gitu. Jadi gara-gara itu akhirnya kamu memilih Mr. Haryadi sebagai seorang yang menginspirasi kamu dari Monarch Bali Singaraja gitu ya. Oke. Ada pengalaman yang kayak nggak terlupakan nggak selain praktek itu di Monarch Bali Singaraja? Selain praktek sih
Ya salah satunya sih mendapatkan gebetan ya. Mendapatkan gebetan ya. Ya. Tapi dulu kamu pas jadi brighter itu nggak terlalu ke up ya namanya ya. Aha. Kurang ke up sih. Iya benar-benar gitu. Tapi pas kamu kemarin jadi brighter nih, akhirnya kan training tuh. Terus setelah training tuh ada UJK, akhirnya wisuda. Nah, kamu kan kemarin terpilih jadi best student. Itu gimana perasaan kamu terpilih menjadi seorang best student? Sebelumnya tuh kayak ada perasaan nggak sih kayak bakalan gue nih jadi best studentnya atau mungkin kayak nggak mungkin deh kayaknya kan saingannya banyak gitu. Gak nyangka sih soalnya kan di jurusan Tata Boga nih banyak Pesaingnya. Gitu ya. Oke, terus? dan saya gak nyangka mendapatkan menjadi best student salah satunya itu. Oke, itu gimana ceritanya kemarin pas dipilih jadi best student itu? Gak nyangka sih soalnya kan tiba-tiba ada WA dari Pak Widar, langsung dikasih list dan saya terpilih menjadi best student itu. Oh gitu. Gak nyangka sih. Gak nyangka ya. Tapi perasaan kamu seneng apa gimana? Seneng banget. Soalnya kan di Tata Boga banyak pesaingnya gitu. Dan saya menjadi salah satunya yang terbaik gitu. Oke, bangga ya. Ya, pasti bangga. Orang tua gimana pas tahu kamu dipilih jadi best studentnya? Pasti bangga. Oh, pasti bangga ya. Oke. Pacar gimana, bangga nggak? Pacar bangga sih. Oke. Nah, setelah terpilih menjadi best student, kan kemarin tuh ada pemilihan Amazing Brighter. Yes. Kamu bersaing bersama 4 orang lainnya dari jurusan bartender, DMM, housekeeping sama Tata Hida. Itu pengalaman kayak gimana buat kamu? Pengalaman yang paling tak terlupakan sih. Soalnya kan pertama kalinya saya interview bersama direktur sama kabin-kabin yang lain, banyak yang interview saya. Itu pengalaman yang paling tak terlupakan sih. Oh gitu. Tapi waktu itu dengar ya banyak yang amazed nih sama jawaban kamu. Maksudnya kayak unexpected gitu, kayak nggak nyangka si Ananta tuh bakalan keren banget jawabannya gitu. Kayak waktu itu akhirnya kayak sulit gitu, aduh milih yang mana nih, apakah Eriana, Ananta, Lori atau yang lain gitu. Dan terpilihlah Lori ya. Oke. Tapi nggak apa-apa sih. Yang paling penting kan sudah menjadi best student dan kemarin ikut pemilihan Amazing Brighter menyingkirkan banyak orang itu udah pengalaman yang luar biasa ya. Nah sekarang kita ngomongin soal karir kamu di bidang fruit carving. Itu boleh diceritain nggak awalnya seperti apa? Di fruit carving ini saya berawal dari wood carving. Wood carving dulu. Dari kelas 5 SD. Dari kelas 5 SD. Ya. Oke. Itu awal cerita kamu suka dunia memahat itu seperti apa? Dulu saya waktu SD ada sih pelajaran memahat kayak gitu, bukan pelajaran sih kayak ekstranya gitu kan. Cuman ini kok sulit banget ya gitu. Kok rasanya sulit sih buat saya untuk menekuni itu. Bagi kamu yang waktu itu masih kelas 5 SD yang bikin kamu kayak interested ya, tertarik gitu apa? Soalnya kan hobi saya dari dulu itu kan menggambar. Rasanya menggambar. Nah itu saya punya tetangga di rumah yang punya perusahaan. Oh usaha gitu ya? Usaha ukiran ya, oke. Saya belajar lah di sana. Belajar sampai sampai sekarang sih masih di sana. Masih terus belajar di sana. Nah itu saya diperkenalkan fruit carving itu dari kerabat saya di rumah. Oh gitu, itu pas kelas berapa? Kelas 9 SMP. Kelas 9 SMP, awal mula kamu mengenal fruit carving. Bentuk pertama yang kamu buat pada saat itu apa, masih ingat nggak? Masih. Apa? Pada dasarnya pasti bunga mawar. Bunga mawar, oke. Hasilnya gimana? Waktu itu belum dapat yang gimana ya, belum perfect lah. Belum perfect. Ya, karena kan pertama kali coba, udah beberapa kali coba terus gagal. Saya rehat dulu kan, pastinya stres ya karena kan nggak dapat itu. Coba lagi, hasilnya dapat. Ya, oke. Dapat sesuatu bentuk yang diinginkan. Oh gitu, akhirnya dengan impian gitu. Iya, karena kegigihan kamu akhirnya kamu bisa
dibuat dengan bentuk yang oke lah, Iya. yang keren gitu kan. Terus pas kamu di SMA ya, SMA atau SMP? SMP kan udah tuh mengawali karir di dunia Di food carving. food Bukan karir sih, kayak mengawal menekuni dunia food Menekuni, carving iya. gitu ya. Terus akhirnya lanjut ke SMK juga. SMK atau SMA? SMK SMK-nya di Triatmajaya. di sana kamu menekuni juga. Iya. Oke. Terus akhirnya pas kuliah masih menekuni. Ya, Nah, berarti kan udah pernah ikutan lomba-lomba dong. pastinya. Dari sejak kapan kamu ikut lomba? Dari kelas 9 SMP. Dari kelas 9 Iya. SMP. Nah, hasilnya seperti apa? Sampai kuliah masih ikut lomba? Sampai sekarang sih masih ikut. Oh, sekarang masih ikut. Iya. Nah, sekarang tuh hasilnya kayak gimana? Maksudnya hasil dari pas kamu lomba-lomba tuh pernah juara berapa aja? Masih ingat nggak? Ada berapa lomba? Untuk lombanya sih udah banyak sekali. Udah banyak sekali. Tapi juara-juaranya kamu masih ingat nggak? Pertama kali saya juara tuh waktu di Gedung Kesenian dapat juara 3. Juara 3. Ya, pertama kali. Soalnya kan dari pertama kali lomba gagal, kedua gagal, ketiga gagal, keempat juga gagal. Oke. Lomba kelima baru dapat juara 3. Oh gitu, jadi awalnya gagal-gagal terus. Terus gagal. Tapi karena kamu gigih mencoba, akhirnya jadilah kamu maju Iya. ke lomba berikutnya dan juara. Juara. Awalnya juara 3. Ya, awal juara 3. Hmm. Setelah itu kan saya udah mendapat juara 3, udah PD nih, Mhm. udah PD. Nah itu saya searching lah, mencari lomba-lomba lagi lah. Saya ikut, dapat juara 2, juara 1. Mhm. Itu dah antara juara 2 atau juara 1 itu udah sering lah saya. Lomba yang kamu ikut itu kancahnya apa? Maksudnya kayak tingkatan apa gitu? Pertama sih dari tingkat kabupaten ya. Nah, itu pertama kali saya coba di provinsi. Mhm. Ya lumayan lah, hasilnya dapat juara 1 Juara 1. waktu saat COVID dulu pertama. Oh gitu. Berarti awalnya kabupaten, Kabupaten, baru di provinsi. provinsi. Pernah di luar provinsi nggak? Pernah internasional saya. Oh, internasionalnya itu di mana? Di salon kuliner di BNDCC Oh, tapi diadanya di Bali. di Bali. Tapi Oke. tingkatnya itu internasional. Internasional. Kamu juara berapa? Juara 1 di sana. Dari berapa? Dari 15 peserta kalau nggak salah. 15 peserta ya. Oke. Nah, sekarang ngomongin soal fruit carving tuh, awal ketertarikan kan udah jelas, kamu diperkenalkan oleh tetangga dan Iya. kerabat keluarga gitu. Iya. Terus akhirnya kamu mencoba untuk belajar sendiri dan latihan sendiri. Iya. Nah, sekarang kita ngomongin tentang kesulitan fruit carving itu apa? Kesulitannya kan mengenal tekstur dari berbagai macam buah. Mhm. Misalnya dari pepaya sama labu itu kan berbeda teksturnya. Itu dan untuk mencari celahnya untuk mengukir tuh emang sulit. Sulit ya. Iya. Selain tekstur dari media yang akan kamu ukir itu, apa lagi? Bentuk yang kita inginkan. Untuk Untuk kamu mencari bentuk yang kita inginkan tuh seperti saya bisa 10 kali latihan, bisa lebih lah. Oh gitu. Harus diulang-ulang baru mendapatkan hasil yang kita inginkan. Ada lagi nggak mungkin dari segi alat gitu? Untuk alat ada sih, untuk penyesuaian alat. Seperti saya dari wood ke fruit itu kan pasti beda. Beda. alat. Oh, Ya. perbedaannya apa kalau Kalau- pakai kayu apa? Kalau di kayu kita gunain pahat Oke. kayu itu. Kalau di fruit kan kita pakai pisau. Mhm. Ada sih bentuk pisau yang seperti pahat, tapi sebagian besar sih gunain pisau fruit carving. Oh gitu. Kalau Penye- mengukir, Penyesuaiannya itu lah. Oke. Kalau mengukir cinta kita di hati seseorang pakai apa? Pakai kata-kata dong. Oke, ya udah, itu kesulitannya ya yang kamu rasakan. Mungkin semua orang tuh punya kesulitan yang berbeda, tapi Iya. menurut Ananta itu. Terus kamu ada tips and trick nggak untuk orang-orang yang ingin menekuni bidang fruit carving? Untuk tipsnya jangan pernah menyerah aja sih. Karena Oke. kan kita harus terus berusaha untuk mencoba Mhm. sampai dapat lah. Oke, tekun dan jangan pernah Iya. menyerah gitu ya. Oke, terus selain kamu udah berhasil mengukir buah dan kayu, itu ada lagi nggak hal lain yang udah pernah kamu ukir? Yang pernah saya coba itu udah pernah coklat, udah pernah saya. Coklat, oke. Coklatnya itu yang kayak gimana? Seperti coklat fondant ya. Yang gede ya? Enggak sih, seperti fondant yang kita buat dulu bentuk dari styrofoam atau Oh, oke. buat dasarannya itu lalu ditempel di Hmm, coklat itu. Oke, terus
Coklat. Coklat. Apalagi? Ice sudah pernah saya. Yang belum pernah? Butter. Butter. Emang ada ya? Ada. Butter carving ya? Ada butter. Oke, pengen coba itu. Iya, pastinya. Tapi yang pasti bukan butter yang kecil dong. Iya. Butter yang gede ya. Pasti kesulitannya akan beda. Beda. Soalnya kan untuk butter tuh kita buat dasarannya dulu dari styrofoam, lalu ditempel dan pakai butter. Oh gitu. Nah, yang terakhir ini kan kalau nggak salah kamu itu berhasil ikut lomba di dunia internasional. Dengar-dengar itu namanya adalah Snow Club, the 26th Snow Sculpture di Harbin, China. Oke, itu gimana ceritanya? Kamu bisa mengikuti lomba itu? Awalnya saya kan ikut di organisasi Bali Talent Artist ya. Bali Talent Artist ini khusus untuk apa? Khusus untuk tukang ukir kayu, fruit carving. Banyak artis-artis di hotel lah, artis untuk buat entertainment. Di sana saya lihat ada lomba tingkat internasional di Harbin. Saya emang dari dulu sih ingin ikut. Itu saya daftarkan diri, di approve sama leadernya, dikirimlah saya. Itu ngeluarin uang sendiri. Iya. Oke, terus berapa peserta yang ikut di lomba itu? Di lomba itu ada 30 tim. 30 tim dari 12 negara. Dari 12 negara. Negaranya apa aja? Banyak sih, dari Rusia ada, dari Cina yang pastinya, Indonesia, Thailand, Korea, dari Kanada. Indonesia ada berapa? Dari Indonesia ada 2 tim. 2 tim, oke. Nah pas itu tuh pengalamannya seperti apa? Bisa diceritain nggak? Pengalamannya itu gimana ya? Kita ditantang untuk beradaptasi dengan suhu di sana. Karena kan di Indonesia sama di sana kan beda. Di sini plus, di sana minus gitu. Oh gitu. Ya. Itu dan juga seperti saya yang pertama kali lihat salju kan pasti nggak tahu gimana caranya buat itu. Oh gitu. Jadi so that was your first time ya untuk apa sih namanya mengukir salju. Oke. Waktu itu bentuk apa yang kamu buat? Bentuk burung yang menyelamatkan umat manusia. Oke. Sulit nggak untuk memahat salju? Pastinya sulit. Sulit ya. Soalnya kan tekstur salju itu kan udah rapuh ya. Udah rapuh. Iya. Itu dikerjain sama berapa orang satu tim? Satu tim terdiri dari 4 orang. Oh, 4 orang. Oke. Ini saya dapat kiriman foto dari Ananta sendiri. Ya, nanti mungkin di screen bisa ditampilkan oleh editor kita. Ini kamu buatnya burung bersama apa nih? Bersama bayi manusia. Bayi manusia. Ini tingginya berapa? Tingginya itu 4,5 meter. 4,5 meter. Dan lebarnya 3 meter. Lebarnya 3 meter. Oke, ini ngerjainnya berapa tadi? Berempat dan ngerjainnya berapa hari? 4 hari. 4 hari. Tapi instannya itu cuma 3 hari. 3. Semua ini nggak sih, semua peserta nggak seperti itu? Iya. Oke. Jadi satu hari itu ngerjainnya berapa lama? Satu hari kita cuma dapat 10 jam kerja. 10 jam kerja dimulai dari jam berapa? Dimulai dari jam 9 sampai jam 12, lagi istirahat. Lanjut dari jam 1 sampai jam 8. Jadi kalian berempat nggak gilir-giliran kan? Nggak, langsung hajar aja. Ini kenapa bisa memilih untuk bikin burung? Kenapa nggak yang lain gitu? Ya. Karena kan seperti saat ini banyak peperangan gitu. Ya dari sanalah leader saya mencari ide untuk mendapatkan konsep untuk menyelamatkan umat manusia. Dipilihlah konsep burung untuk menyelamatkan umat manusia. Oke, nah ini keren banget, ini luar biasa sekali. 4 meter. Ada kesulitan nggak 4,5 meter? Pastinya. Apa tuh? Kayak kamu ngerasa takut atau apa gitu kan? Pastinya takut karena kan 4 meter itu kan tinggi ya, 4,5 meter. Nah itu medianya juga rapuh kan, waktu kita berdiri di sana tuh takut jatuh sih. Oh gitu, iya. Itu dinaikin atau gimana? Dinaikin pakai tangga. Oh pakai tangga ya? Atasnya tuh. Belum lagi dingin gitu? Belum lagi dingin. Ada keworian sendiri nggak dalam hati kayak, aduh bakal bisa nggak nih? Pastinya ada sih. Soalnya kan kita ditantang dengan suhu ekstrim di sana ya. Oke. Karena kan kita tidak terbiasa dengan suhu.
Terus hasilnya adalah Hasilnya mendapatkan ini best word best, excellent. mendapatkan reward berupa Iya. best Excellent. best excellence itu dia mengalahkan berbagai macam peserta Iya. dari berbagai macam negara. 30 ya kalau nggak salah. 30 tim. Kalau boleh tahu mereka bentuknya apa aja yang dibuat? Mereka membuat seperti bentuk beruang, Mhm. sebagian besar oriental lah. Oh gitu. Oke. Abstrak karena kan mereka juga seniman campuran. Oke, juara satunya dari negara apa? Juara satunya dari negara Korea. Juara dua? Juara 2 ada 2 tim, tapi dari negara mana saya juga kurang tahu. Oke, yang ketiga dari Indonesia. Indonesia ada. Best excellence-nya kamu. Iya. Best kreatifnya siapa? Best kreatifnya dari Korea ada, dari Kanada ada, dari Oh, gitu. UK ada juga. Oke. Terus reward untuk tim kamu apa? Kalau uang nggak usah disebutin ya. Iya. Itu kami mendapatkan berupa sertifikat dan medal Sama uang. sama uang. Maksudnya jumlahnya yang disebutin. Iya. Lumayan lah ya, Iya. pakai beli mulut tetangga. Oke, jadi itu tuh luar biasa sekali loh pengalaman kamu. Ya berapa hari sih di sana? Di sana kita cuma 7 hari ya. Oh 7 hari. 7 hari, tapi untuk lombanya itu cuma 4 hari. 4 hari. Oke, itu berangkatnya dari tanggal berapa? Dari tanggal 2 kita nyampe di sana sekitar kalau nggak salah tanggal 3 Mhm. 3 malam. Nah, itu kita nginep 2 hari di hotel lain, bukan di hotel yang disediakan oleh pemerintah. Di sana kita prepare, beli sepatu, beli sarung tangan dan alat-alat sebagainya. Nah, itu hari tanggal 5 sore kami dijemput ke hotel di tempat lomba. Oh gitu, ini termasuk nekat nggak sih kamu? Termasuk nekat sih. Karena kan nggak cuma di Bali, Iya. nggak cuma di Bali atau di Indonesia aja, tapi di luar Luar, itu. iya. Jauh loh ke Cina gitu ya. Jangkauannya jauh. Jangkauannya jauh, tapi nggak apa-apa, ini pengalaman buat kamu ya kan. Walaupun nggak dapat juara 1, 2, 3, tapi ada privilege-nya berupa best Best excellence excellence. itu bisa kamu pergunakan tuh ke depannya untuk lomba-lomba berikutnya dan juga apa sih kayak menambah ini juga ya, menambah Nilai jual lah. nilai jual untuk meyakinkan perusahaan mempekerjakan kamu gitu ya. Oke, nah kedepannya ada lomba yang ini diikuti lagi nggak? Ada. Di mana itu? Kalau nggak salah ada lomba yang ada di Bali. Itu pun juga tingkat internasional di Internasional. Itu mahat apa? Kalau di lomba di sana, kalau nggak salah ya, Mhm. ada lomba fruit carving. Fruit carving. Oke, nanti bisa deh, semoga kamu mengembangkannya lagi ke kancah lain di dunia internasional. Ya. Kancah lain dunia internasional maksudnya mengembangkan lagi mengikuti lomba di dunia Iya, internasional gitu. Mungkin memahat es gitu-gitu ya, atau mungkin butter Butter. dan lain sebagainya. Nah, setelah lomba ini ada rencana apa nih selain lomba-lomba? Selain lomba, saya rencananya mau berangkat ke kapal sih. Oh, berangkat ke kapal. Naik apa ke sana? Naik motor, mobil? Kapal yang di Badung kan? Bukan, kapal pesiar. Oh, kapal Pakai pesiar. pesawat dong. Pesawat ya. Oke, rencananya maunya bidang apa? Di bidang ice carver. Oh, ice carver ya. Ya. Oke, udah ada ininya belum? Udah lulus sih. Lulus, terus tinggal nunggu apanya? Tinggal nunggu job letter aja. Job letter. Oke, semoga semuanya dilancarkan sampai akhirnya job letternya keluar dan bisa berangkat ya. Semoga nanti kedepannya Ananta menjadi seseorang yang sukses gitu ya, alumni yang sukses dari Monak Bali Singaraja. Ada pesan buat Brighters yang ingin menekuni dunia fruit carving? Untuk Brighters jangan pernah menyerah karena kemampuanmu dirimu yang bawa. Mhm. Tetap tekun. Ya, kalau seandainya udah punya kemampuan yang luar biasa dan pengen punya kemampuan yang luar biasa, kuliahnya di Monak Bali Singaraja. betul sekali. Pilihan jurusannya ada apa aja? Ada tata boga, tata hidang, DMM, bar, housekeeping, dan yang terbaru ada front office. Betul sekali. Pokoknya jangan sampai salah pilih. Pilihannya biar di Monak Bali Singaraja biar kayak Ananta ya. Oke, terima kasih banyak untuk Ananta sudah hadir di Broadcast Moraja edisi kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton. Jangan lupa ya, seperti pesannya Ananta harus selalu tekun dan semangat dalam belajar. Sampai ketemu di Broadcast Moraja edisi selanjutnya. Bye bye everyone.